Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Arah Kiblat, tempat dimana informasi, inspirasi, edukasi, motivasi, dan cahaya Islam bertemu. Mari kita mulai perjalanan hari ini. Sebelum kita lanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe agar kebaikan ini bisa tersebar lebih luas. Yuk kita simak videonya bersama-sama. Sebuah kabar mengejutkan datang dari Hong Kong. Ini dikutip dari info blockchain media ID. Di tengah fluktuasi pasar kripto yang tak pernah sepi drama, pusat layanan aset kripto offline terbesar di kota tersebut, CryptoPanda, memutuskan untuk secara resmi mencantumkan koin Pi Network sebagai aset yang bisa ditukar langsung dengan uang tunai. Ini berarti siapapun yang memegang token Pi kini dapat datang ke lokasi fisik dan menukarkannya dengan mata uang lokal, yakni dolar Hong Kong. Langkah ini tentu menjadi angin segar bagi komunitas Pi yang selama ini hanya beroperasi di ranah digital. Di sisi lain, keberadaan titik fisik semacam ini bisa menjadi jembatan yang mempertemukan sistem keuangan berbasis blockchain dengan sistem keuangan tradisional yang selama ini dinilai lebih stabil dan terpercaya oleh sebagian besar masyarakat umum. Pasar kripto bergejolak, Pi Network turut serta. Namun, momen menggembirakan ini datang di tengah kondisi harga yang belum sepenuhnya berpihak pada Pi Network. Dalam 30 hari terakhir, token Pi mengalami penurunan harga cukup tajam sebesar 30,07% dan kini diperdagangkan di kisaran 0,66 US dollar. Walau begitu, bukan berarti harapan telah hilang. Berdasarkan prediksi dari CoinCodex, dalam beberapa hari mendatang, harga Pi berpotensi melonjak sebesar 30,10% hingga mencapai 0,848 dolar. Menariknya, meski harga sedang melemah, sentimen pasar tidak menunjukkan tanda-tanda pesimis. Indeks Fear dan Greed berada di level 72 yang menunjukkan kondisi greed alias pelaku pasar masih cukup percaya diri bahwa situasi akan membaik. Entah karena keyakinan listing atau hanya sekedar spekulasi nyata, bahkan nyatanya investor kripto tetap memilih bertahan. Tidak hanya soal harga dan likuiditas, Pi Network juga belum lama ini memperkenalkan struktur ekonomi terbarunya. Total pasokan maksimum ditetapkan pada angka 100 miliar koin Pi, angka yang cukup besar jika dibandingkan dengan banyak proyek kripto lainnya. Distribusinya pun sudah dirancang agar tetap adil di tengah perpindahan menuju mainnet. Sekitar 65% dari total token akan didistribusikan untuk komunitas melalui mekanisme mining.
10% diperuntukkan bagi yayasan, dan 5% dialokasikan untuk likuiditas, dan 20% sisanya untuk tim inti. Yang menarik dari model ini adalah pendekatan dinamisnya, yaitu semua alokasi akan tumbuh secara proporsional sesuai perkembangan migrasi pengguna ke jaringan utama. Dengan begitu, tidak ada satu pihak pun yang mendapat keuntungan terlalu awal atau terlalu besar. Mungkin ini cara halus untuk bilang, kalau mau ikut untung, ya jangan telat bergabung. Meski pencantuman di pusat layanan fisik adalah tonggak besar perjalanan PAI, tentu belum berakhir. Hingga kini, belum semua fungsi mainnet dibuka untuk publik. Penarikan dana ke dompet eksternal pun masih menjadi misteri yang belum dijawab tuntas. Artinya, adopsi luas belum sepenuhnya terjadi. Namun demikian, pengakuan dari entitas di dunia nyata seperti pusat layanan kripto di Hong Kong bisa menjadi titik balik. Ini bukan hanya soal penukaran aset, tapi juga soal validasi bahwa Pi Network tak lagi sekedar proyek di fase pengujian, tapi mulai menunjukkan bentuk nyata di dunia yang lebih besar. Dan kalau dipikir-pikir, siapa sangka sebuah token yang dulunya cuma bisa ditambang lewat aplikasi ponsel, kini bisa ditukar jadi uang tunai di tengah kota. Mungkin ini baru permulaan dari babak baru, dan seperti biasa dalam dunia kripto, yang cepat membaca arah angin biasanya yang lebih dulu sampai di garis akhir. Alhamdulillah, semoga apa yang kita bahas hari ini membawa manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel Arah Kiblat agar kita terus bisa berbagi kebaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.